show start. Let's roll. Mencari jejak Bugis di Singapura. Singapura salah satu negara termahal di dunia. Dulu, orang Tionghoa menyebut Singapura, Pulau Chung, yang berarti pulau di ujung semenanjung. Atau dalam bahasa Cina, Pulau Chang berarti pulau di ujung. Julukan ini diberikan oleh seorang musafir asal Cina pada abad ketiga. Hal ini karena letak Singapura yang berada di ujung selatan semenanjung Melayu. Sebutan ini berubah menjadi Temasek pada abad ke-13. Dalam bahasa Jawa kuno, Temasek diartikan sebagai kota laut. Kata Temasek datang dari bahasa Melayu, Tasek, yang berarti danau. Nama Singapura mulai digunakan pada abad ke-14 kala itu, masyarakat menamai Singapura dengan menggunakan bahasa Sanskerta, berasal dari penggabungan kata Sima yang berarti singa dan kata Pura yang diartikan sebagai kota. Singapura memiliki arti kota singa. Kemunculan kata singa dalam nama Singapura berasal dari sebuah legenda. Konon, Singapura merupakan kota yang didirikan seorang pangeran Sumatera yang berasal dari Palembang. Pangeran tersebut bernama Sang Nila Utama. Dalam penglihatannya, ia melihat seekor hewan misterius di kejauhan. Hewan misterius tersebut ditengarai sebagai seekor singa. Menganggap sebagai simbol keberuntungan, Sang Nila Utama pun mendirikan kota di tanah Singapura berdasarkan penglihatan yang ia dapatkan. Kota tersebut kemudian berdiri menjadi sebuah negara. Meski telah berganti nama menjadi Singapura, negara yang sering menjadi tempat transit ini masih sempat berganti nama. Misalnya saja saat periode pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua yaitu tahun 1942 sampai 1945, Singapura berubah nama menjadi Shinonanto yang berarti Light of the South, atau cahaya dari selatan. Selepas pendudukan Jepang, Shinonanto kembali menjadi Singapura sampai saat ini. Selain dikenal sebagai Singapura masih ada panggilan lain yang terkenal di kalangan traveler, yaitu The Fine City. Julukan ini bahkan terpampang di kaus-kaus yang menjadi merchandise atau souvenir yang digemari para turis. Nama negara ini sudah pasti tidak asing bagi kamu. Meski belum berkesempatan mengunjungi negara yang terkenal dengan patung merlionnya itu, nama Singapura sudah jelas melekat di masyarakat terutama Indonesia. Rupanya leluhur kita punya kontribusi buat negeri jiran ini, tapi perjalanan menelusuri jejak itu lebih banyak berbuah jajanan ketimbang cerita sejarah. Nah, dari sekian banyak suku yang membentuk orang Melayu Singapura, ternyata orang Bugis dianggap paling besar pengaruhnya. Wajar saja jika pemerintah negara itu mengabadikan etnis Bugis sebagai nama distrik penting di negeri jiran itu yakni, Bugis Street. Ini mengindikasikan ada sejarah di mana orang Bugis pernah berkembang pesat di Singapura. Tak beda, Eng. Mengapa ada nama Bugis di sana? Ya, awalnya saya juga heran mengapa daerah ini memakai nama Bugis. Ternyata peran masyarakat Bugis sangat besar di sana. Pak Anjan ceritanya, singkatnya begini. Pada pertengahan abad ke-17 pasca Perang Makassar masyarakat suku Bugis khususnya Bugis Wajo sekutu kerajaan Gowa sebagai pihak yang kalah dari VOC, sudah berlayar dari Sulawesi untuk mencari tempat dan membuka pusat perdagangan. Ketika monopoli Belanda di Riau Kepulauan adalah salah satu yang membuat Raffles memutuskan untuk membangun pangkalan di Temasek. Raffles tentu tidak mau kehilangan perdagangan yang saling menguntungkan dengan orang-orang Bugis yang berjalan sekian lama. Christian Pelras adalah seorang etnolog Prancis yang ahli mengenai Indonesia khususnya Pulau Sulawesi. Dia memegang jabatan sebagai Direktur Peneliti Kehormatan. Christian Pelras menghabiskan lebih dari separuh umurnya untuk meneliti orang Bugis. Dalam bukunya, The Bugis, 1996 Christian Pelras menulis seluk-beluk sejarah orang Bugis dengan gaya khas sekolah Annales. Pelras mungkin terinspirasi dari Lombard, ingin mengungkap sejarah Bugis dari zaman purba, masa klasik, zaman peradaban, hingga awal zaman modern. Salah satu yang menarik dari karya Pelras adalah tentang keunggulan dagang orang Bugis. Pelras menyimpulkan bahwa pada dasarnya ketangguhan orang Bugis dalam berdagang adalah sifatnya yang eklektik. Mereka berdagang apa saja, selalu mengikuti perubahan dengan memenuhi berbagai macam persediaan barang dagangan yang tinggi permintaannya. Maka tak heran di akhir abad 18 isi kargo kapal Bugis paling banyak diisi dengan timah Bangka, tripang Australia, dan tentu saja budak. Pada zaman itu perbudakan adalah kelasiman. Di negara kota ini, masih terpelihara dengan baik kampung Bugis yang berada di kawasan Kalang. Di sini kita dapat menyaksikan permukiman tradisional Melayu dengan komunitas muslimnya. Di area ini pula terdapat masjid terbesar di Singapura, yaitu Sultan Mosque peninggalan seorang saudagar Bugis saat itu.
Tak dimungkiri orang Bugis di sini sudah turun-temurun dari nenek moyangnya, umumnya datang dari Wajo. Tak heran di Singapura terdapat distrik Sengkang, daerah orang-orang Sengkang dulu bermukim, kini disulap menjadi kawasan elit yang semula adalah sebuah desa nelayan. Penanda lainnya bahwa orang-orang Bugis pernah menjelajahi kota ini adalah miniatur perahu jenis Padewakang atau Palari dan populer kita kenal saat ini adalah Pinisi, yang berupa patung di depan sebuah hotel bergaya kolonial di daerah landmark Singapura. Memang perahu-perahu orang Bugis ratusan tahun lalu sudah berlabuh di kota Singa ini. Selebihnya, dalam salah satu mata uang Singapura tertera gambar perahu Palari yang menunjukkan jejak perahu-perahu Bugis yang membuang sauh di pesisir Singapura. Populasi Singapura terdiri dari perwakilan bangsa dan sebagian suku dari Nusantara dan anak benua India. Mereka adalah Bugis, Cina, Melayu, Jawa, Benggala, Madras, Parsi, Arab dan Kafir. Masing-masing bangsa membentuk komunitas sendiri dan tetap mempraktikkan kebudayaannya seolah-olah mereka tidak pernah pindah dari negeri asal. Kebudayaan adalah hal yang melekat dan terbawa hingga ke daerah tempatan. Menurut catatan Howard Malcolm, pada tahun 1835 penduduk Singapura sekitar 30.000 jiwa di mana populasi Melayu berjumlah 9.000 orang, Cina 13.000, Kling 2.300, dan sisanya Bugis, Benggala, Negro, Arab dan lain-lain. Sejak Singapura menjadi permukiman, banyak penduduknya mengenakan kain katun berkilau dan kerap dibuat menjadi satin Bugis. Bangsa Melayu dan Bugis mendiami bagian-bagian kota ini dan mendirikan permukiman sendiri. Sebelumnya, tahun 1827 George Windsor Earl berlayar dari Inggris ke Singapura, dan sesampainya di situ ia serta-merta takjub melihat Kampung Glam, yang terletak sekitar 2,4 km dari Singapura. Di kampung tersebut dihuni sekitar 4.000 orang Bugis, Cina dan Melayu. Orang-orang Bugis hidup nyaman di tepian sungai. Akan halnya tanah di luar kota diolah menjadi lahan perkebunan oleh orang-orang Cina. Sementara di kawasan pantai sebelah timur serta pulau-pulau kecil di luar pelabuhan terdapat sejumlah lahan pertanian milik orang Bugis dan Jawa yang jarang diserang perompak Melayu. Tak dimungkiri orang Bugis terkenal sebagai pemberani dibandingkan dengan orang-orang China yang pengecut seperti yang dikesankan George Windsor, dalam buku John Bastin, Travelers Singapore, An Anthology, 1994. Sejumlah besar orang Bugis dilihat berpenampilan liar, badannya tinggi dan kekar. Mereka hanya memakai celana pendek dan sehelai kain kasar motif kotak-kotak yang diselempangkan di pundak kiri. Umumnya orang-orang ini datang dengan perahu-perahu yang berada di sisian timur pelabuhan. Thomas Stamford Raffles yang dikenal sebagai pendiri Singapura modern dalam bukunya, The History of Java, melihat sosok dan tampan orang Bugis yang liar. Alasan memuji orang Bugis lantaran Raffles hendak menggunakan kekuatan dan semangat orang Bugis dalam membesarkan Imperium Inggris. Selain karena pemberani, paling petualang, semangat berusahanya tinggi. Ketika Raffles tiba di Singapura pada 1819, ia menjumpai perkampungan Melayu yang dikuasai Temenggung Johor dan pulau ini dikelola Sultan Johor. Pewaris Sultan Johor Tengku Abdur Rahman dikuasai Bugis dan Belanda. Raffles lantas mengajak orang-orang Bugis membangun Singapura. Namun sejak sebagian wilayah Singapura diduduki Belanda dan berbagi koloni dengan Inggris, perahu-perahu orang Bugis pun dipunguti pajak. Tidak di Indonesia saja dengan politik dagang VOC-nya, rupanya Belanda di Singapura tak menghilangkan sifat kemaruknya dengan memajak orang-orang Bugis dan memaksa menyingkir. Belanda kemudian mengalihkan perahu orang Bugis dari kota ini. Perahu-perahu ini membawa barang dagangan seperti emas pasir, cangkang kura-kura, mutiara, sarang burun, telur penyu, sirip hiu, hingga teripang. Belanda tentu tak mau kehilangan pendapatan seperti ditulis Cuthbert Collingwood, lewat buku Singapura Tempo dulu, tahun 1919 sampai tahun 1942. Orang Bugis termasuk kelompok pertama yang tiba di Singapura setelah Inggris mendirikan permukiman perdagangan di pulau itu. Pada Februari tahun 1819 tidak lama setelah kedatangan Inggris, sekelompok 500 orang Bugis yang dipimpin oleh Arung Belawawa Ajo, tiba di Singapura, yang kemudian menjadi pusat perdagangan Bugis di bagian barat Kepulauan Melayu. Selanjutnya pada 1824, sebanyak 90 kapal Bugis dilaporkan telah singgah di Singapura. Tahun berikutnya, jumlah kapal Bugis yang mengunjungi pulau itu meningkat menjadi 120, sebagaimana dikutip Stephanie Ho dalam laman pecinta sejarah Sulawesi Selatan dan Barat.
Tahun 1824 sekitar 1851 orang Bugis di Singapura yang berjumlah sedikit lebih dari 10% dari populasi pulau itu. Populasi Bugis di Singapura mencapai puncaknya. Sekitar 2.000 orang pada 1830-an ketika para pedagang Bugis memiliki monopoli nyata atas perdagangan dengan pulau-pulau timur Kepulauan Melayu. Penurunan populasi Bugis berikutnya di akhir abad ke-19, lantaran perannya sebagai pedagang maritim berkurang seiring dengan perdagangan laut lokal. Buntut perubahan struktural dalam perdagangan laut regional, orang Bugis kehilangan posisi perdagangan maritim yang dominan dan jumlah mereka di Singapura pun menurun. Tahun 1860 hanya ada sekitar 900 orang Bugis yang tersisa di Singapura. Namun, dari sedikit itu masih ada yang terlacak, sebutlah artis Rosalina Musa, penyanyi kenamaan Melayu di Singapura yang merupakan turunan Bugis. Di Indonesia, Rosalina pernah tenar sebagai juri di Akademi Asia dan Liga Dangdut, tahun 2018. Demikian pula Taufik bin Batisah, artis idola Singapura pertama dalam Singapore Idol. Pria kelahiran 1981 ini pernah dinobatkan sebagai pesohor lelaki terpopuler Singapura pada tahun 2006. Hal sama pada Hadi Mirza bin Amir yang menjadi juara penyanyi Asian Idol pertama. Taufik dan Hadi adalah warga Singapura titisan Bugis yang membanggakan salah satu negara termakmur di dunia ini. Bukan hanya nama Bugis, kawasan lain yang juga diambil dari Bugis adalah Sengkang. Di Singapura terdapat distrik Sengkang. Nama distrik itu diambil dari nama kota di Sulawesi Selatan, ibu kota Kabupaten Wajo yang merupakan salah satu daerah asal perantau-perantau Bugis di Tanah Melayu. Saat ini, kawasan Sengkang sudah menjadi bagian dari modernisasi Singapura. Di kawasan Sengkang, berdiri markas besar kepolisian Singapura, kantor-kantor pemerintahan, sekolah hingga kawasan bisnis dan pusat perbelanjaan. Selain itu ada Bugis Village dan Bugis Junction. Bugis Junction tempat di mana mudah mendapatkan berbagai macam barang, makanan dan oleh-oleh. Di area Victoria Street Bugis Junction ini terdapat berbagai macam hal menarik yang tidak terdapat di tempat lainnya. Bisa dibilang disinilah pusat perbelanjaan. Anda dapat menemui Bugis Street, di mana ada sederetan penjual baju modis, perlengkapan fashion, serta berbagai makanan dan minuman terjangkau. Bugis dan berdirinya Singapura. Di Singapura dan Johor, keturunan Bugis sangat dihormati sebagai keturunan bangsawan apalagi dalam sejarah Melayu. 9 dari 13 kerajaan dan kesultanan di Malaysia adalah keturunan Raja-Raja Bugis, termasuk kerajaan terbesarnya, Selangor hingga yang di-Pertuan Agung Raja Malaysia yang dijabat secara bergantian oleh raja-raja dari negara bagian di Malaysia. Kejayaan Bugis yang berbaur sebagai orang Melayu itu pun berpengaruh sampai ke Singapura. Perkembangan Singapura yang tidak lepas dari pengaruh saudagar Bugis sehingga negara kepulauan itu tetap mengenang jasa-jasa saudagar Bugis. Seperti dikutip dalam buku Christian Pelras, Manusia Bugis. Di bagian agak akhir buku setebal 449 halaman itu, ada penjelasan soal pedagang Bugis pada abad ke-19 dan berdirinya Singapura. Pelras mengemukakan pedagang-pedagang Bugis membangun jaringan perdagangan melalui pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Nah, pelabuhan paling penting disebut entrepot pusat niaga pantai di Kepulauan Riau. Di situ orang Bugis melakukan perdagangan secara bebas tanpa campur tangan Belanda. Pelras, yang mengutip penulis bernama Philip Curtin, mengatakan, pedagang Bugis segera menyaingi pedagang Belanda di Malaka. Kata Pelras, pedagang Belanda menerapkan kebijakan jangka panjang unit profit yaitu, laba per barang tinggi. Akibatnya, penjualannya rendah sedangkan pedagang Bugis membuka Riau buat semua pedagang, jadinya bukan cuma pedagang Bugis dan Makassar yang datang, tetapi juga pedagang Tionghoa, Inggris, Thailand, dan Jawa. Riau berkembang menjadi pelabuhan penting dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan Laut Jawa serta Samudra Hindia. Pada saat Belanda menduduki Riau tahun 1784, motif utamanya adalah menyingkirkan pedagang Bugis. Pedagang Bugis dihambat dan dihalang-halangi dengan berbagai peraturan yang dipaksa oleh Belanda. Belanda ingin melindungi kepentingan perdagangannya. Begitu kekuasaan di Riau beralih ke Inggris, orang-orang Bugis diuntungkan. Orang Bugis punya kepentingan dagang yang sama dengan Inggris. Akhirnya ketika Belanda menguasai kembali Riau pada tahun 1819, pedagang-pedagang Bugis memilih menyingkir. Pindahlah mereka secara besar-besaran ke Singapura. Raffles,
Yan diangkat sebagai wakil gubernur Inggris di Bengkulu pada tahun 1818, mulai melirik Singapura sebagai pos dagang. Menurut Pelras, kehadiran pedagang Bugis di Singapura mungkin menjadi salah satu pertimbangan Raffles. Sebab, sebelumnya Raffles mengincar Pulau Karimun. Pintu perdagangan baru dibuka. Populasi orang Bugis di Singapura bertambah pada tahun 1824. Populasi orang Bugis yang bermukim di Kampong Glam mencapai 1.851 orang dari total penduduk sebesar 10.683 orang. Singapura tumbuh menjadi emporium, yaitu pusat perniagaan umum baru. Di sana perdagangan bebas cukai. Konon, harga barang di sana 50% lebih murah dibanding dengan harga barang di Batavia. Singapura berkembang pesat seiring dengan itu, kedatangan orang Bugis ke Singapura terus berlangsung. Misalnya, pada tahun 1824, 90 perahu orang Bugis Wajo datang ke Singapura. Tahun berikutnya, 1825 ada 120 perahu yang menyeberang ke Singapura. Salah satu yang membuat keunggulan orang Bugis adalah kemampuan mereka menyediakan barang dagangan dengan harga bersaing tetapi perputarannya cepat. Beda dengan Belanda yang mementingkan tingginya harga tetapi perputarannya lambat dan lama. Sebenarnya seperti apa kekuatan jaringan dagang orang Bugis pada awal abad 19? Crawford, rekan Raffles, pada tahun 1820 mencatat jumlah para pedagang Bugis asal Wajo yang mencapai ratusan di seluruh bandar-bandar perdagangan. Tercatat di Makassar ada 100 kapal, Mandar 100 kapal, Kaili, Palu 100, Wajo 100, Parepare 10, Flores 50, Sumbawa 40, Bali dan Lombok 50, Bonerate 50, dan Jawa 50. Totalnya hampir mencapai 700 kapal. Daya jelajahnya bahkan diakui oleh Jared Diamond mencapai kawasan di pulau-pulau terluar sebelah utara Australia yang saat ini dikenal sebagai Kepulauan Sahul. Mereka juga dikenal sebagai pemburu burun-burun langka yang hanya ada di Pulau Besar Papua. Dengan demikian, dapat disimpulkan, pedagang-pedagang Bugis punya kontribusi besar dalam membuka Singapura sebagai pusat dagang. Karena aktivitas perdagangan yang dirintis orang Bugis itu, Raffles menunjuk Singapura sebagai pos perdagangan dan pemukiman orang Inggris.